1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Hari Purnomo, saya dari Kabupaten Malang. Saya ownernya dari media sosial Warisbi, Warung Informasi Bisnis. Ya. Setelah 2 hari yang lalu ya kami buka-buka di internet, kok ini ada desa miliarder. Nah, saya hanya mempelajari sekelumit. Nah, itu wong Malang Pak ya, wong hebat itu dikatakan gendeng. Itu sing duwe lek gak wong gendeng iki gak iso dadi. Gila. Itu gila. Dari situ dengan sama saya dengan Pak Umar Effendi. Pak Umar Effendi ya, jenengan di desa studi ini atau di wisata ini sebagai apa? Kami di desa Kapuk, desa miliarder, pelaku BPD. Pelaku BPD. Tapi saya di wisata studi ini sebagai pengelola. Nah, ini manajernya. Saya sekarang berhadapan langsung dengan Pak Umar Effendi ya. Dia di desanya ya, dia di BPD. Nah, untuk di desa wisatanya ini, di lokasi wisata Setigi ini, beliaunya sebagai pengelola. Nah, ini dari ide gila ini, saya kira ini sebuah inovasi, sebuah inspirasi ya, yang harapan saya bagaimana kalaupun desa itu tidak punya potensi itu bisa bangkit ya. Nah, ini yang sekilas yang saya dengar dari beliaunya ini, di sini dulu ada sumber masalah ya. Justru berangkat dari sumber masalah ini akhirnya menjadi sebuah ide yang luar biasa sampai bisa mengangkat. Dan ini saya mau kejelasan ini Pak tentang sejarahnya wisata Setigi ini. Ya, terima kasih Pak ya. Jadi gini, perlu Bapak ketahui sebetulnya potensi itu tidak hanya di wisata. Potensi itu terkait dengan suatu masalah pun bisa kita jadikan sebuah yang luar biasa. Potensi. Yeah. Contoh dengan munculnya stigi. Munculnya stigi itu dikarenakan adanya sumber masalah yang bertahun-tahun terjadi di daerah kami, di desa kami, di desa Kapuk ini. Termasuk di desa Panjenengan. Potensi tidak hanya, wah kita memang nggak bisa menggali potensi terkait wisata, ya tidak harus wisata potensi itu. Banyak potensi-potensi lain yang mendapatkan dan menghasilkan uang, bisa menambah PADES kita, PADES desa kita. Jadi apa yang terjadi di Stigi itu merupakan motivasi untuk desa-desa lain. Stigi muncul terkait dengan banyaknya masalah yang ada di desa kami, termasuk sampah. Jadi pasca tambang, ini sampai merindingnya ya, Pak ya. Pasca tambang itu dijadikan warga puluhan tahun menjadi tempat sampah. Sehingga terabaikan dalam periode kepemimpinan sampai 3 kali periode kepemimpinan kepala desa lama. Nah, berkat beliau, kepala desa kami yang baru Abdul Halim, masalah ini dijadikan suatu potensi sehingga dimasukkan dalam master plan program beliau, dijadikan taman desa atau wisata. Dan alhamdulillah semenjak beliau dilantik selama 100 hari dilantik, setelah 100 hari dilantik, itu gerak cepat melakukan pembersihan sampah dilakukan oleh warga bersama beliau. Pembersihan, gotong royong, jadi berdirinya wisata kami memang tidak lepas dari masyarakat. Keterlibatan masyarakat secara penuh memang wisata kami. Sehingga kami di wisata kami terkait dengan keluar masuknya warga memang kami gratiskan. Jadi satu permasalahan tadi sudah jenengan Pak ya. Jadi gambarnya terangkatnya wisata ini dari sebuah masalah yang menjadi permasalahan. Permasalahan yang puluhan tahun terjadi di wilayah kami. Saya tadi juga mempelajari sekelumit Pak tentang bagaimana seolah-olah di sini bisa sebagai edukasi peradaban. Ya. Sehingga bisa mencetak pemuda-pemuda yang betul-betul punya kepribadian dan itu. Saya mau itu jadi yang bagaimana Pak? Jadi gini Pak, memang semua itu kita lakukan harus adanya sosok pemimpin yang punya power, pemimpin yang punya prinsip, pemimpin yang punya ketegasan. Jadi terkait pembinaan SDM terkait kepemudaan memang kami percayakan kepada RT setempat. Jadi berdirinya wisata kami dirikan suatu kelompok organisasi Podarwis, kelompok sadar wisata, yang mana anggotanya itu perwakilan dari RT setempat, minimal 2 orang, yang kami yang berkepentingan dalam mencari
itu Pak RT masing-masing dari wilayah yang ada. Iya. Ya sekitar kurang lebih 25 RT. Tapi ketertarikan ini Pak ya, apa pemuda yang bergabung ini Pak ya, kan selama ini ya Nun Sewu ya kadang-kadang kepercayaan masyarakat ya terhadap figur-figur itu kadang-kadang kan menjadi sebuah kendala di saat dia melibatkan masyarakat. Dan ini kok bisa jenengan bisa macam sebuah keharusan kita pemuda yang terlibat. Ini motonya apa Pak sampai ke sana? Makanya gini Pak, memang tidak seperti semudah yang kita bayangkan Pak. Iya. Apalagi pemuda-pemuda saat ini yang cenderung pergaulannya seperti itu. Makanya dibutuhkan sosok pemimpin yang punya prinsip tadi itu. Jadi pemuda-pemuda itu dikumpulkan ke balai desa. Jadi Pak Kades memberikan sebuah pengarahan dan memberikan suatu semangat. Makanya di wisata kami ada kafe yang kami kasih tempat yang istimewa di tengah-tengah pusat wisata kami. Kafe yang dibentuk oleh kelompok Podarus itu yang di sini namanya Podarus Pelangi. Iya. Jadi kafe itu dibentuk secara mandiri. Iya. Hasilnya yuk dibuat untuk apa? Untuk latar belakang pemuda ada nggak Pak? Misalkan ada yang kena kasus narkoba atau mungkin apa ya? Ada nggak kasus-kasus yang menyolok di pemuda misalnya? Alhamdulillah ini di wilayah Sekapuk ini, kalau di wilayah Sekapuk ini terkait dengan narkoba selama ini belum ada Pak. Jangan sampai ada Pak. Ya, alhamdulillah. Moga-moga selama ini tidak ada. Amin. Tapi terkait miras, minuman miras itu ada, memang ada. Ya. Makanya suatu bentuk tanggung jawab bagi seorang pemimpin untuk memberikan sebuah kesibukan yang menghasilkan. Makanya di Kafe Podarus itu juga sama yang dilakukan oleh wisata kami. Di situ juga ada obligasi saham. Jadi alhamdulillah dari saham di Kafe Podarus yang satu anggotanya punya nabung 1 juta, itu per bulan pembagiannya hampir 100 ribu lebih dari angka 1 juta. Satu orang yang menanamkan saham ya. Ada yang bebas nih kalau di Posisi Pak Darwis Ya. itu bebas. Ada yang menanamkan saham 3 juta berarti dapat jatah 3. Ya. Itu jadi per sahamnya 1 juta itu 1 bulannya bagi hasilnya hampir mendapatkan 100 lebih. Sekarang satu saham itu berapa Pak nominalnya? 1 juta Oh, di kafe. enggak. Yang kamu maksudkan tadi apa keterlibatan masing-masing RT kan tadi apa jenengan menyampaikan apa misalkan satu kepala harus sekian ya. Tapi di saat misalkan harus sekian tadi kan pengertian saham itu kan satu saham misalkan nilainya katakanlah 10.000. Ya. Ya. Jadi gini Pak, ngapunten ya. Gini jelasnya. Setelah kepala desa membentuk sebuah organisasi mandiri Yeah. di dalam lingkup wisata stigi yang disebut Podarus Pelangi, Yeah. itu dari pemerintahan desa meletakkan pembina dari unsur pemerintahan desa, Yeah. pembinaan di situ. Setelah itu kami selaku pengelola stigi menyiapkan lahan untuk mereka untuk berkarya, akhirnya membuat kafe. Oke. Lah kafe dari mana? Dari iuran mereka. Jadi setiap RT-nya kayak diberikan apa space untuk Untuk mengembangkan. jadi kayak produk-produknya dari masing-masing RT juga bisa ditampilkan di situ gitu. Bisa, memang harus produk-produk itu UMKM kami yang setiap hari Minggu kami ikutkan paket di tiketing. Makanya untuk hari Minggu tiketing kami 20.000. Tapi dapat camilan dapur Mbok Inggi yang di bawah naungan PKK. Jadi kayak aneh Pak, jadi include ya. Jadi uang masuk 20.000 tadi sudah dapat camilan. Camilan. Oke. Camilan memang seharga 5.000. Terus ini lagi Pak, yang saya keren lagi itu terkait dengan tadi tentang bagaimana memviralkan ya di dunia medsos. Ya. Ini tadi gini. Jadi gini Om, karyawan stigi harus menandatangani fakta integritas terkait keloyalitasan terkait dengan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Karyawan bisa menuntut dan juga harus bisa berkewajiban terkait dengan haknya. Hak dan kewajiban harus seimbang. Nah, makanya di wisata kami menerapkan untuk semua karyawan itu 1 hari 1 status terkait stigi. Statusnya itu di apa Pak? Mungkin di WA atau di Facebook.
Oh, di Facebook. Facebook atau di Instagram. Facebook atau Instagram. Makanya kami untuk memberikan edukasi kepada anak-anak untuk mencari momen-momen yang pas. Tidak harus kita itu memutu tebing, memutu pemandangan, tidak. Termasuk aktivitas pengunjung. Betul. Aktivitas pengunjung, keceriaan pengunjung. Betul. Sama anak-anak gimana itu kita suruh moto, diunggah di status. Betul. Itu memang kami terapkan di sini. Dan ada quick controlnya juga. Ada quick control juga. Saya setiap hari mengkontrol siapa saja yang belum punya status. Siapa saja. Gitu ya. Saya kontrol. Terus oke, mana yang ada di sini Pak ya, yang katanya jenengan tadi mempertahankan keasliannya tadi di saat misalkan berinovasi itu gimana Pak? Misalkan kayak tebing ya, nggak boleh dirubah Pak ya. Itu Ya. kenapa harus ada doktrin seperti itu Pak? Itu terkait dengan konsep Konsep wisata stigi sebelum dibangun kita sudah punya konsep. Kami memang terkait pembangunan atau kelengkapan yang ada di stigi ini tidak boleh menyentuh tebing karena kami berusaha untuk menjaga kelestarian atau keaslian tinggalan nenek moyang kami. Kita bikin bangunan tidak harus merusak bangunan yang ada. Jadi mungkin galian ini mulai digali itu mulai tahun berapa untuk menggali batu kapur atau apa Pak? Ya batu kapur itu ya yang jelas di masa penjajahan sampai ya di masa penjajahan tapi kan mungkin ini dulu mungkin gunung apa ya gimana? gunung itu gunung sambung. Nah, jadi gini dari masa dulu itu prosesnya cara penggaliannya kan beda-beda. Dari sederhana manual hingga ke modern ini yang kita dengar suaranya. Makanya kita aplikasikan, kita bikinkan museum yang ada di sana itu tadi. Jadi untuk mengingatkan kepada jadi mulai aktivitas dulu sistem penggaliannya kayak apa. Jadi yang juga tadi terkait dengan ini baru berapa tahun ya, terus kok banyak kunjungan dari mancanegara tadi, dari negara mana aja yang sudah hadir di sini? Sebelum pandemi wisata kami kan sudah kami buka, kami secara resmi. Tapi alhamdulillah dengan berkat viralnya itu tadi, itu 1 minggu itu minimal 2 negara. Korea, Cina, Australia, bahkan Amerika, terus Singapura, Malaysia dengan Korea itu hampir setiap minggu ada. Ya. Terus terkait dengan apa yang bisa jenengan berikan kepada wisatawan tadi apa? Kayak misalkan ada semacam bukti luhur atau mungkin yang kayak apa itu yang? Nah, makanya untuk memberikan itu semua, untuk memberi pengertian atau pemahaman bagi wisatawan asing, kami juga melakukan sebuah terobosan. 1, kami siapkan guide yang menguasai minimal 2 bahasa. Guide untuk pendampingan wisatawan. Itu untuk pendampingan itu mungkin apa diambilkan dari mantan TKW atau mungkin bagaimana? Enggak, terkait pendidikannya jadi masyarakat yang sudah punya pendidikan, punya kelebihan di bidang itu, dengan rekrut di sini. Jadi guide kami itu minimal mempunyai 2 bahasa. Minimal bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Itu yang harus dipahami. Dan ada yang punya 3 bahasa, bahasa Inggris, bahasa Jepang. Nah, makanya kami membuat tambahan spot di wisata kami, yaitu adalah Semar. Jadi di situ kami tempelkan fitur-fitur Semar, dan di situ ada 3 bahasa, Wonocoroko, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Keren. Jadi itu menurut saya menjadi nilai lebihnya ya dari para turis tadi, sehingga dari filosofi Semar tadi namanya tersajikan di situ ya. Nah, jadi Semar itu kan istilahnya apa yang bisa dikatakan di saat dia bersama pimpinan dia bisa melayani, di saat dia bermasyarakat bisa berkolaborasi itu bagaimana? Filosofi Semar itu sebenarnya gimana? Sebetulnya filosofi Semar itu adalah perilaku kita sehari-hari. Perilaku kita sehari-hari yang kadang-kadang tanpa kita sadari, tanpa kontrol. Kejumawan kita diberi kelebihan sedikit aja kita jumawa kan gitu. Oke. Terus dari ini Pak, biasanya waktunya nggak lama ini ya. Terkait dengan desa miliarder tadi, apa sebenarnya yang bisa kita sampaikan nanti kepada masyarakat di Malang ya?
kok berani-beraninya nggak desa miliarder ya. Terus ada lagi desa anti miskin. Nah, ini kayaknya yang keren ini. Nah, ini saya mohon pencerahan terkait dengan konsep desa miliarder itu apa perangkat itu penghasilan miliaran atau bagaimana? Gini Om, sebetulnya kita itu bikin bahasa desa miliarder bukan terkait sombong-sombongan atau ogah-ogahan. Niatan kami adalah murni memberikan motivasi kepada desa-desa lain. Perlu panjenengan ketahui, perlu Bapak ketahui, desa kami awalnya indeks kami desa tertinggal. Ya. Tahun 2018 masa beliau Pak Abdul Halim menjabat di Sekapo ini Masih status desa kami tertinggal. Setelah itu berapa bulan kepemimpinannya menjadi desa maju. Berapa bulan itu Pak dari? Ya sekitar dalam 1 tahun. Itu tahun. indeksnya naik 2 kali. Itu disusul dengan desa berkembang. Akhirnya desa mandiri di tahun 2020. Desa mandiri. Ya. Nah, dengan kebanggaan itu rasanya itu sangat egois kalau kita itu nggak tularkan kepada desa-desa lain. Kalau kita bisa, kenapa desa lain tidak bisa? Yang memang membuat saya kesini ya, itu memang ya itu tadi. Jadi pinternya dari desa ini membuat suatu kata-kata yang artinya menjadi viral. Ini kalau memang nggak punya nyali nggak berani. Ya. Ya, Nah, memang harus ada data Iya. Memang apa yang kita viralkan memang sesuai dengan data. Sesuai data. Kita bicara miliarder, memang datanya memang seperti itu. Seperti yang jenengan ketahui tadi, indeks pendapatan kami dari 100 berapa juta itu menjadi untuk capaian yang harus kami dapatkan saja di tahun 2001 ini dari khusus 1 unit BUMDes di wisata ini aja itu 7,5 miliar. Sedangkan ada 5 unit yang ada di BUMDes kami. 5 unitnya apa aja Pak? 1, wisata paling baru. Yang kedua HIPAM atau PDAM. Yang ketiga tambang. Tambang penggalian ini tapi di lokasi yang berbeda ya. Ya, tambang. Yang keempat sampah. Kami punya program. Kami tahun ini harus punya program Sekapo bebas asap. Pembakaran sampah. Ya. Nah, itu. Dan yang kelima simpan pinjam. Ya. Kalau untuk mobil ambulan apa sudah ada di sini mobil ambulan tidak ada satu di Jawa Timur kecuali di Sekapo. Mobil ambulan COVID-19 khusus tidak ada. Yang punya ada di Surabaya dan Sidoarjo. Terus gini, backgroundnya kepala desa ini apa sih kok? Ide-idenya nih apa ya sangat menginspirasi ya, sampai pemahaman tentang budaya beliaunya juga ya. Terus di bidang inovasi, di bidang pemberdayaan masyarakat, sampai ada istilah desa anti miskin. Nah ini. Jadi ini latar belakangnya apa pendidikannya? Pendidikannya memang mungkin biasa-biasa saja Beliau itu adalah kalau dikatakan mantan nggak mau dia itu aktivis Selain aktivis dia itu adalah kapten kapal. Dia sudah melalang buana di negara-negara asing. Kapten pilot. Kapten kapal. Kapal laut. Ya, nakoda Itu backgroundnya Tapi yang dia itu menjadi sosok pemimpin yang berani, sosok pemimpin yang tegas itu dari dia itu memang seorang aktivis. Nah inilah ya sekilas dari sosok Pak Abdul Halim ya yang luar biasa. Jadi selama 3 tahun tadi ya periode pertama beliau menjabat kepala desa, sekarang sudah 3 tahun Pak ya. Nah, jadi dari desa IDT ya hanya berhitung bulan ya bisa meningkatkan status ya menjadi desa maju. Nah inilah harapan saya dengan adanya saya kesini tadi ya. Saya pingin Pak Abdul Halim ini bisa menginspirasi ya desa-desa yang ada di Kabupaten Malang ya. Amin. Dan saya sangat berharap nanti dengan adanya kunjungan saya ini ya besar harapan kami Pak Abdul Halim juga nanti bersedia di saat kami undang ke sana ya. Dan juga bisa menerima di saat saya mengundang kamu ke sini. Amin. Ya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya pada kunjungan kami ke
desa miliarder, yaitu desa Sekapo, kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Nah, besar harapan kami Pak Abdul Halim ini bukan hanya menginspirasi di Kabupaten Gresik ya, tapi tadi dari penjelasan jenengan sudah menjadi narasumber ya di berbagai desa, dan juga sudah ada dari berbagai provinsi yang berkunjung ke sini, bahkan dari mancanegara. Semoga ini merupakan fenomena yang akan membuat keteraturan ya di Indonesia ini, karena desa ini betul-betul juga membangun peradaban ya. Soalnya jadi kalau misalkan negara ini betul-betul dibangun dengan keberadaban ya, insya Allah desa ini akan menjadi apa yang diharapkan para ulama yang menjadi pemerintah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur ya. Amin amin. Mungkin itu besar harapan kami, kunjungan kami sekilas untuk mengupas tentang desa miliarder ya, berasal dari potensi sebuah masalah tapi menjadi sebuah inovasi yang luar biasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.